Halo guys, kembali lagi di channel You Can Do It. Jadi hari ini Mimin akan sedikit sharing mengenai tips kuliah. Oke, nah ini udah muncul nih. Tips mempelajari materi kuliah dengan cepat menurut ChatGPT. Nah, oke, langsung ya next. Kenapa kita harus mempelajari materi dengan cepat? Itu juga diperlukan strategi yang efektif. Apa ya strateginya? Oke, langsung aja. Yang pertama, tips membuat pertama ini itu membuat rencana studi. Buatlah jadwal yang struktur. Semisal ya, Senin kamu itu belajar apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu itu kamu belajar apa. Jangan lupa sisipkan waktu buat belajar ya. Dan jangan lupa juga buat istirahat. Jangan sisakan waktu ya. Oke. Yang kedua, prioritaskan materi penting. Jadi, dari semua mata kuliah pasti ada materi wajib tuh, atau materi peminatan yang ingin kamu dalemin. Misal tentang psikologi. Nah, psikologi itu ada banyak kan. Ada psikologi perkembangan anak, psikologi kepribadian. Yang kamu prioritaskan tuh materi yang mana. Semisal psikologi kepribadian, ya udah kamu lebih prioritasin ke materi itu. Jangan lupa pelajari di konsep-konsep intinya dulu ya, akan membantu kamu untuk keseluruhan materi. Nah, ini juga penting, tips ketiga, buat kelompok belajar. Kenapa ini penting? Karena kalau circle kamu, tipe orang ambis semua, kamu juga ikutan ambis gitu ya. Jadi 5 orang terdekat kamu itu sangat mempengaruhi. Jadi pas waktu kuliah, kamu benar-benar pilih temen yang seperjuangan, penanggungan juga. Oke, lalu tips yang keempat itu buat ringkasan setelah membaca buku atau mendengar kuliah. Buatlah ringkasan untuk atau catatan singkat. Merangkum poin-poin kunci. Oke. Terus yang kelima itu gunakan referensi yang tepat. Jadi bisa pakai jurnal, bisa pakai skripsi gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran aktif. Ini bisa kamu mengajarkan atau menjawab pertanyaan dari teman, dari dosen, siapa gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang ketujuh itu ada gunakan teknik memorization. Ini tuh untuk memori fakta-fakta atau detail penting. Gunakan teknik memorisasi seperti mnemonik atau membuat akronim gitu ya. Jadi contohnya semisal ya, hmm, ada istilah-istilah gitu ya. Nah, kamu biar gampang menghafalkannya itu pakai pakai akronim. Jadi semisal ya ada materi kilometer, hektometer gitu ya di matematika gitu. Nah, itu kamu pakai singkatan gitu, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk menghafalkannya. Terus apa lagi ya? Nah, ini juga ada pemanfaatan teknologi dari HP-mu itu juga ada pencatat aplikasi catat kan, terus ada flashcard digital, platform pembelajaran online gitu. Terus istirahat yang efektif. Ini tuh bisa pakai teknik Pomodoro, 25 menit belajar, 5 menitnya itu istirahat kayak gitu. Lalu latihan soal, ini jangan lupa. Jadi kalau kamu udah belajar tuh ya, kamu bisa latihan soal. Misal kamu udah belajar materi TOEFL. Nah, kamu juga jangan lupa untuk belajar latihannya biar tahu skor kamu berapa di TOEFL gitu ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pantau kemajuan belajar kamu. Ini buat apa? Buat
biar tahu kamu itu sejauh mana belajar kamu gitu ya, bukan hanya sekedar belajar aja, juga perlu tahu kemajuannya sampai mana tuh. Nah, ini juga ada istirahat yang cukup seperti Mimin yang jelasin dari awal tuh, harus ada istirahat yang cukup, harus ada istirahat yang cukup. Nah, ini juga jangan lupa, jangan jangan dilupakan konsistensi. Nah, konsistensi itu bukan hanya 1 minggu ini belajar, terus minggu depannya nggak belajar ya, harus belajar terus. Jadi semisal kamu mau skripsian nih, nah itu setiap hari itu kamu harus nyicil skripsimu minimal 3 sampai 4 jam atau 2 sampai 3 jam gitu ya. Nah, ini ada quotes, "Mintalah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi carilah ilmu sampai ke negeri Cina, usahakan ilmu. Jadi kalau kita udah ngerasa cukup, kita yang udah tamat. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Salam sukses kuliah.